Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang mulia, takzim hormat kamu kepada imam besar masjid yang tercinta. Kemudian takzim hormat kamu juga kepada seluruh panitia badan kemakmuran masjid, juga kepada seluruh remaja-remaja masjid, dan istimewa sekali kepada seluruh hadirin yang sudah berhadir pada rumah Allah yang cukup bahagianya. Tunggu-tunggu yang Tuhan muliakan, mari sejenak sambil ta'iktikaf dalam masjid Allah Subhanahu wa taala kita nyokalan sebuah ayat Al-Qur'an yang dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-88. Bismillahirrahmanirrahim. Nama firman Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat hana manfaat harta melimang pun dan hana manfaat anu membacuk pun, kecuali ura kiamat yang manfaat adalah orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala gebah hati yang sejahtera, hati yang leh. Tunggu-tunggu sekalian, maya tanda timang-timang harta ngenaneunan kadang-kadang boleh jadi jangankan ura kiamat idonya nayang ibi manfaat ke kitanya. Kadang-kadang boleh jadi dengan harta itu malah berubah menjadi malapetaka. Dengan harta urang nayang pakluya kehidupan ke dalam bidang agama gara-gara harta. Ada harta yang membuat seseorang itu mati dengan hartanya. Dengan pegat rumah raya meningkat mewah, ketika truk gempa runtuh rumah tersebut dan pemiliknya tertimbun oleh rumahnya sendiri. Ternyata harta bawa petaka akan manfaat. Fir'aun mati dengan jabatan, dengan harta. Karun mati dengan harta dan dengan jabatan. Ternyata harta itu jangankan di hari kiamat, di dunia saja nah yang lebih manfaat ke kitanya. Anu di dunia, jangankan kiamat, di dunia mantang tahu padum dro anu yang jid kelawan ya. Berapa banyak anak sudah jid kelawan mak? Dukna le dalam dunia ila kepoh hurung si. Ternyata anak itu jangankan di hari kiamat, dunia saja sudah tidak memberi manfaat untuk kita. Maka apalagi uro kiamat. Lako uro kiamat gadah kasih sayang ke rumah. Rumah uro kiamat hilang kasih sayangnya ke suami. Ayah hana kasih sayang ke anu. Anu hilang kasih sayangnya untuk orang tua ketika hari kiamat. Bila kiamat yang begitu besar, kiamat kecil saja. Tsunami watetruk beronyan tentu. Ketika rumah dibahu oleh ombak yang begitu besar. Siro lako getim atau bangunan yang manyang ketimbang getulung rumah. Siro lako yang kai bahu le bakat raya. Tapi anu item ujung bau ketimbang ditulung ayah. Itu kiamat kecil, belum kiamat besar. Maka tunggu-tunggu sekalian. Yang dipegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau datang kepadaku pada hari kiamat, tidak ada manfaat jabatan anakmu hebat. Engkau datang kepada aku pada hari kiamat, tidak ada manfaat engkau punya emas sebesar gunung sekalipun. Tapi hari ini, man atallaha biqalbin salim. Hatimu bagaimana? Mungkin timbul pertanyaan dalam pikiran. Pakanhan Allah Ta'ala disebut, man atallaha bisalah. Hari kiamat manusia yang datang menghadapku, dia bawa salatnya, dia selamat. Tapi kan salat bukan, qalbin salim. Atau la illam man atallaha bisom. Manusia selamat hari kiamat kalau dia datang kepadaku bawa puasanya, bawa zakatnya, bawa sedekahnya, bawa hajinya, bawa seluruh amal ibadahnya. Tapi hana disebut sabah-sabah oleh Allah Ta'ala. Illa man atallaha biqalbin salim. Dia bawa hatinya yang bagus. Ternyata menyotatem pikir-pikir, menyotatem cerna-cerna. Kalau mau tadabbur dan tafakkur Al-Quranul Karim, maka akan ketemu jawaban. Ketika hati seseorang itu selamat, hatinya gleh, hatinya bersih, hatinya sehat, menyeselamat hati, salatnya pasti selamat.
Munyo bro ate puasa ikut rela, sembahyang ikut rela, sedekah ikut rela, haji ikut rela. Maka ketika Allah sebut hatinya bersih, sembahyang hana payah pegang gleh. Hatinya bersih, puasa hana payah pegang gleh. Hatinya bersih, sedekahnya, hajinya, ubena amal ibadah lain bandung gleh. Maka orang yang datang kepada Allah nanti bawa hati yang bersih, yang sembahyang jikut, puasa ikut, jakut jikut. Sebab rela ubena amal ibadah, gara-gara rela hati. Rusak sedekah kan gara-gara rusak hati. Rusak haji gara-gara rusak hati. Rusak jakut gara-gara rusak hati. Maka ubena amal ibadah lain akan ikut rela munyo awai le rela hati. Atanya senada dengan hadis Nabi. Pegahlah Nabi dalam sebuah hadis, ala wa inna fi jasadil insan mudghah. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhati kullu. Menyogot dagingan, bagus semua anggota badannya. Wa idza fasadat fasadati kullu. Kalau rusak daging itu, rusak semuanya anggota badan. Ala wa hiya qalbu. Ketahui olehmu itulah hati. Nyung pegah Nabi menyonyogot. Jalain gat bendum aku. Tapi menyonyo bro. Jalain bantabah tubuh tu akan ikut bro. Maka ketika tanuk jak sesuai dengan hadis Rasulullahnya, cukuplah persepsi tanya dalam dunianya yang keliru. Kata gom mupep-pep abah cubuh lidah wadai pegah abah. Saya kagehah agaknya jika sakit perasaan gom. Atau galak that kun ke gom. Atau galak that mupat ke gom. Lidah agaknya cih hantong pernah gom pada takalon. Itu bitsu batanya. Igaknya lidah kesagai menan. Ate gehana. Itu salah sebenarnya. Sebab bro lidah, awai bro je. Lidah urung bro, mata urung bro, hidung urung bro, punyung urung bro, jara bro, aki bro. Siapa yang memerintahkan itu untuk buruk? Hati pak. Maka ketika hatinya bro, baru lidah. Yang perintah lidah untuk mupat, hati. Yang perintah mata untuk kalang sesuatu yang buruk, hati. Yang perintah perut untuk pasal sesuatu yang harum, hati. Yang perintah punyung untuk dengar sesuatu yang salah, hati. Yang perintah pikiran untuk semikir sesuatu yang buruk, hati. Maka ketika hatinya diperintah kepada bro, jipon yang bro, maka buruklah semua yang lain. Jadi persepsi tanya wadah takun lidah kesagai yang bro, hati hana bro, itu salah. Salah besar itu. Karena awai bro je. Mantakun barokong gad, barogat ate. Barog pekah haba tepat, perasaan gop hana tepe, ngon gop hana gekun merangkapu. Kebetulan baro tengah gad-gate. Uranya kabro ate tengku. Sebab hati itu hari ini bagus, besok boleh jadi buruk. Hari ini buruk, besok boleh jadi bagus. Jadi kebolak balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggu sekalian. Menyo ate nyorelo nasihat sebesar apapun, sehebat apapun, sealim apapun urang yang bitosiah atau nasihat tidak akan pernah masuk pak. Nyate nyoka bro. Sama lagi urang pikiran yang karela. Maka tadokrin urangnya dengan sesuatu yang god. Tak pegah ba urangnya masa depan kehrelah munya lagi yang kehidupan. Tapi ba urang yang karela pikiran atanyan hanilok tunggu. Pakai pancara ilok nasihat ke urang yang karela pikiran. Buawaile pubat pikiran baru paso yang god-god dalam pikiran urang yang karelah pikirannya. Paling tidak tentu. Urang karelah pikiran kan telepon BNN tayu rehab. Telepon ke dia kan tu kadrok siat ka rehab. Uyan dah pegah kon, dah pegah AZ idingo. Tayu itron, tayu tron karelah pikiran tentu. Tanah sehat nailok, baru ilok cok pikiran, pubat, rehab. Maka ketika pikirannya sembuh, baru nasihat kita mong. Pertanyaan di, so tukang rehab pikiran. Nah urang dalam dunia itu. Paling tidak na BNN dan doktor itu. Tapi menyorilah ate itu. So kena rehab atenya. Menyorilah itu. So kena telpon. BNN hae pikir ke ate urang. Dengki lama te urang. Doktor hae pikir ku. Iri yang hidup lama te urang. Doktor hae pikir ku. Hasud
segala macam perkara-perkara buruk dalam hati, penyakit-penyakit hati. Ubena dokter-dokter dunia tidak akan mampu mengobatinya. Sidroya mampu gerehap hati anak hanku. Yang rusak-rusak generasi akhlak moral tenyo nya relohnya nyawai relohnya tunggu. Munyunyo God, nyo hana mahek tapi nu susah Tuhan. Nyo urung tukang rehabnyo hanale. Urung tukang rehabnyo hana teturile engko. So kena obat engko. Maka ketika generasi moral dan akhlaknya rusak, yang hanya apa salahnya na engko. Payah pun salah hele toh hele pun yang relah pakon hae ta pegot atau hana tetuoh cara pegot. Maka ketika pada satu saat urung mutamah susah ke dengan hati yang karelah hana getuoh cara obat. Sebab hasud dalam hatinya susah untuk terobat. Saahnya gejoklah obat atau cara le Ibnu Qayyim al-Zawji. Gejok obat lebetnya. Ternyata ubat cukup simpel, cukup mengatakan. Gekun leganya. Tujalisu fi majalisil ilmi yusallimu qalban. Orang yang mau menginjakkan kakinya atau duduk di tempat majelis ilmu, walaupun dia tidur di sana, walaupun dia tidak mendengar di sana, walaupun dia tidak membukakan kitabnya, tidak memegangkan pulpennya, dia duduk saja Pak. Duduk mentang dalam majelis ilmu, ngenduknya ke. Itu adalah satu jalan spiritual untuk merehabilitasi hati. Untuk pubat hati, duduk dalam majelis ilmu. Yang kejantangan cukup simpel. Maka nekun le Habib Umar bin Hafid. Siapa saja yang masuk ke kota Tarim, urang yang belum haki dalam kota Tarim, seburuk, sejahat apapun manusia itu akan berubah menjadi baik. Urang yang belum dalam kota Tarim, menyobrok datat urungan. Asal kagak belum dalam batasan kota Tarim akan berubah dia menjadi baik. Kenapa? Karena kota Tarim dinobatkan kota ilmu di dunia. Kota Tarim yang kota ilmu di dunia, dia yang dinobatkan satu-satunya sebagai kota ilmu. Ubena raya kota menantamong dalam batasan kota Tarim. Urung bro bisa berubah menjadi God. Kenapa? Karena dia telah berpijak di majelis ilmu. Menyonang gro Aceh tengku. Mungkin golongna kota ilmi yang kana kota santri. Di Samalangan. Setidaknya urung yang kabuh Samalangan. Kenyo tengku penguh pikiran tesak. Mata jauh banda Aceh dae bos. Menani tamong batasan kota Samalangan, sang-sang hipung hati-hati tu. Menan lemah pamflet-pamflet daya disebut kota santri. Namun setidaknya tunggu-tunggu sekalian, kalaupun mbak tanyo hana dinobatkan satu kampung ilmu, satu kabupaten ilmu, setidaknya mbak tempat tanyo na majelis ilmu, menasah nyan majelis ilmu, masjid nyan majelis ilmu, lagi nyo tempat nyo majelis ilmu dari pun batasan pagu lampuhnyo. Orang yang mau menginjakkan kakinya di tempat ini, walau hana geduk dalam majelis ilmu, gebloh mantang dalam batasan majelisnya, dia akan berubah menjadi baik hatinya. Cukup simpel beragama. Kakak hana berat. Ketika orang-orang hebat di lok Sumawengan yang tempike ke preman-premannya, neu ketika God turunnya. Tanda sehat hello. Kipan tanda sehat harlannya. Tapi ketika tokoh-tokohnya mau berpikir, orang yang punya harta dia bantu dengan hartanya, orang yang punya kekuatan dia bantu dengan jabatan dan pangkatnya, orang yang punya ilmu dia bantu dengan pemikirannya, gepegot lah, gepesaho anak muda mendum yang batat-batat, ikah urusan kapagah haba mentang ikah nareman bacut jika leke tempatnya nibi semubut inan, sokongan baklo, harta baklo. Oh perle gaji kah dibulun tak gaji tengku. Maka yang je ke ketua je perte preman-preman mendung. Ibu dah hurungan tengku ijak bak kedai kopi, ijak bak platinum, ijak bak station kopi. Kamu si malam bak tempat rono dah pegat but. Yang pegat but so ternyata urung-urung yang merokang gertak-gertak kau. Pegat but. Ino tula yang lagi preman. Han ino tula. Cocok man. Lupa tak terima buka but mutantu lewat among jeb kopi. Tapi memang diterima engko. Ketika dipegat lewatnya pemateri kan urung-urung hebat tu. Mic disediakan, sound system disediakan. Yang dengarnya perte urung cewek ajak kanan.
Ajib kupi yang hanai depu malamnya nabut tiba-tiba kan nabut tungku-tungku sekalian. Nai dengar, mai dengar tan. Budron. Yang pegah habang ngenang, pegah habang laju, yang main HP laju. Tapi setidaknya pemeran utama partai preman-premannya mereka salat maghrib Pak. Partai preman-premannya mereka salat isya bersama Pak. Setidaknya awaknya kamu ligat baik pegah habang. Tapi reman merempak ngam partai tungku-tungkunya kameri yang tah tengku yang tah kan tengku kameri tegur tanya berokan digertak tapi kameri tegur kenapa bisa berubah hana tanah sehat tengku ajak mereka duduk di tempat majelis ilmu ketika warung kopinya berubah menjadi majelis ilmu 1 jam mereka duduk di sana tengku terehab hati baju tengku terehab maka di mana tempat ketika lon hati Jumat lon pegah baurnya. Kenapa tidak kita tokoh-tokoh yang masih didengar perkataan? Yang ada pegah haba mantangi dengar. Coba buat sebuah regulasi dalam kampung. Urang bertertekan untuk geduk dalam majlis ilmu. Tapak kajak hangedeng. Megalak. Tapi buat satu sistem. Buat satu manajemen. Buat satu aturan. Urang menyohana geja. Ada aturannya. Di kalan bornya nawatai puduk MotoGP di Mandalika tengku. Kan mahana awak blow tiket. Mawak blow tan tiket tengku. Tapi ketika dipegat regulasi PNS yang tidak beli tiket tengku, dipotong gaji tengku. Mendumpai hadong. Gebla mengejatan tengku. Tapi tiket lagot luar biasa penonton kahana. Geblo. Regulasinya dibuat. Menyo dalam kabupaten, dalam kampung dipegat regulasi lagi yang. Setiap BLT ya cok rumah bun. Han punoh rumah bun. Setiap poh manok PKH ya cok rumah bun. Atau nambut imenasah nyo bagi kusuh urabut yang punoh menasah tengku. Kita bukan ingin membuat mereka hebat, tanuk pegat orang yang alim kan yang tengku. Tanuk pegat orang yang hebat dalam bidang ilmu tidak. Setidaknya hari itu tanuk rehab ate urung. Geduk mentang siat dalam majelis ilmu. 1 bulan 4 kali mereka terehab hati tengku. Sepreman apapun akan berubah menjadi baik. Tengku sekalian. Tempatnya adalah majelis ilmu. Lon yakin di tempatnya abati pun naga buka but ino di masjid. Aduh mendak kenangku. Atau kadang-kadang watai gepegah hailop lambat tanya, itanya kan perlaki hilop ile. Itanya kan perlaki kita tepu ile, ada tepu pi hai ada bubut. Tapi untuk pu tepu dro ate yang tengah bro. Cara lain hana tidak ada dokter yang mampu merehab hati kita. Hana urung syik yang bubat ate, hana mak lam dunia yang bubat ate, hana kawan, hana sahabat, hana syarat yang tubat ate. Yang nag sebut le Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang rehab ate urung adalah tujalisu fil majalisil ilmi. Tok duk dalam majelis ilmu dia akan terobat hatinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat terpenting kepada long yang sampaikan dan hendaknya mudah-mudahan jut terpakai kegiatan Bandung hadirin yang berhadir pada rumah Allah hari yang berbahagia ini. Tentuan tamang dalam rukun-rukun al-khutbah tunggu simak menyasilap lentuan atau salah lentuan baca tunggu tugur. Alhamdulillahirabbil alamin.